Satu hari Nabi Sulaiman mau menjamin menanggung makannya semua makhluk karena merasa kaya. Baik, kata Allah. Lalu sibuklah Nabi Sulaiman mengadakan persiapan. Seluruh bala tentaranya, jin, binatang dikumpulkan, mengumpulkan makanan yang sebanyak-banyaknya, diatur di satu lapangan yang sangat luas. Sebab ini yang mau makan tentu tidak sedikit. Sudah selesai persiapan, kata Allah. Sudah selesai Sulaiman? Sudah ya Allah. Nah, aku mulai dari makhlukku yang paling di bawah, ikan. Ikan Nun dipanggil oleh Allah. Rezekimu hari ini mau ditanggung Sulaiman. Naik, makan. Naik ikan ini. Sekali makan seluruh persiapan habis. Goleng kepala Nabi Sulaiman, beliau sadar lalu sujud, maha kaya engkau ya Allah. Boro-boro nanggung makanan semua makhluk hidup sehari, ikan satu nggak keurusan. Ini baru sekali makan, bagaimana nambahnya? Jadi apa sih yang kita anggap kaya ini? Maka orang kaya yang sombong pada hakikatnya kacang yang lupa akan kulitnya. Tidak ada yang kita bawa pada saat kita terlahir ke alam ini, sebagaimana juga tidak ada yang kita bawa pada saat kita meninggalkan alam ini. Harta kita akan pindah nama. Sebab itu yang perlu kita jaga pada hakikatnya tidak lain nilai-nilai iman, sebab ini yang akan kita bawa. Cuma ironinya, karena iman itu abstrak, bukan benda, orang yang kehilangan iman tidak pernah ribut. Sebaliknya, karena harta itu materi, benda konkret, orang yang kehilangan harta cepat merasa, cepat ribut. Motor hilang, ribut. Kenapa? Motor itu benda, kelihatan. Duit hilang, ribut. Televisi hilang, ribut. Kenapa? Benda. Tapi kalau iman yang hilang, bah kelihatannya tenang-tenang saja, bah. Padahal ini usaha iblis, bagaimana orang kehilangan iman menjadi kafir, masuk grup dia untuk menemani dia di dalam neraka nanti. Dia gelincirkan iman kita, dan kita sering tanpa terasa telah mengalami pergeseran nilai-nilai iman, kalau tidak tergusur sama sekali. Cuma saya katakan tadi, oleh karena iman ini bukan benda, orang yang kehilangan iman kurang begitu merasa, padahal ini yang paling berharga. Sebab ini yang akan kita bawa menghadap Allah. Orang itu kalau sudah yakhruju minad dunya bighairi iman, keluar dari dunia, meninggalkan dunia dan seluruh isinya, kembali menghadap Allah dengan tidak membawa iman, tempatnya jelas sudah. Itu yang paling kita khawatir. Pangkat jelas tidak kita bawa, harta benda akan pindah nama jadi milik ahli waris kita. Tiba-tiba iman yang cuma satu itu tempat kita bergantung hilang juga dari diri kita. Dengan apa kita mau menghadap Allah? Dan kemalangan apa yang lebih besar dari orang-orang yang telah kehilangan iman pada saat dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu saudara-saudara, terutama yang diberikan amanah berupa harta oleh Allah dalam kehidupan ini, bersyukurlah kalau saudara diberikan kepercayaan oleh Allah untuk menyalurkan rezeki kepada orang lain, seperti keran yang nyimpen air tapi tidak untuk dirinya, disalurkan kepada yang memerlukannya. Rezeki dia cuma lewat tangan saya, rezeki dia cuma lewat tangan saya. Berbahagialah orang kalau dipercayai Allah untuk menyalurkan rezeki kepada orang lain. Artinya agen yang ditunjuk jadi agen Allah, kok nggak bangga?
Kalau sudah kemari cara berpikir, insya Allah rasa bakhil bin pelit alias medit bin koret. Itu insya Allah nggak ada. Kan kadang kita berpikir, yang nyari duit gue setengah mati, lu datang-datang mau minta aja pala lu. Kan itu toh kadang-kadang cara kita berpikir. Ya boleh jadi lalu terasa berat. Tapi kalau kembali kepada kesadaran, barangkali alhamdulillah rezeki dia cuma lewat tangan saya. Kalau saya nggak ngasih dia, barangkali nggak semudah ini saya dapat rezeki. Allah mudahkan rezeki saya karena saya sering membantu orang-orang yang memang memerlukannya. Andai kata saya nggak membantu mereka, belum tentu rezeki selancar ini. Tidak lalu enak aja, peras keringat gua banting tulang, pergi pagi pulang sore, lu datang-datang nada aja. Berbahagialah orang jikalau sekali lagi dia dijadikan agen oleh Allah untuk menyalurkan rezeki kepada mereka yang memang memerlukannya. Kalau tidak ke arah itu kita berpikir, yang timbul bakhil. Bakhil lalu bermegah-megah dengan hartanya, timbul kesombongan. Senang lihat orang susah, lalu dia sendiri dengan hartanya cuma to show only, pameran. Lewat di kampung senang kalau orang melotot lihat mobilnya yang serba mengkilap, sepatunya yang serba mahal. Senang kalau wah, semua gaya hidupnya serba jet set. Wah, wah, wah. Senang betul kalau melihat orang sudah serba bengong lihat keadaan dia. Timbul takaburnya, sombongnya, ngenyek kepada yang lain. Maka orang kaya yang sombong teman iblis, teman setan. Setan senang betul. Sebaliknya secara praktis, orang kaya yang rendah hati adalah musuh iblis. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, lain memang kalau kita diberikan ilmu di akhirat nanti, pertanyaan cuma satu, ilmumu kau amalkan untuk apa? Kalau kita diberikan umur panjang, pertanyaan akhirat satu saja, umurmu kau habiskan di mana? Tapi kalau sudah harta diberikan kepada kita, pertanyaan akhirat dua, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Hartamu kau dapat dari mana, kau belanjakan kemana? Depan belakang ditanya. Imam Al-Ghazali rahimahullah memberikan tuntunan. Pertama, untuk mengatasi perangkap setan, jangan sampai kita termasuk salah satu teman setan, zikrullah. Banyak ingat kepada Allah. Sebab Nabi bersabda, inna zikrullahi ta'ala fi janbi syaitan kal akillati fi janbi ibni Adam. Sesungguhnya zikrullah, zikir kepada Allah itu dapat menyakiti setan sebagaimana penyakit menyakiti lambung anak Adam. Jadi setan itu akan kurus kalau kita hantam pakai zikrullah. Setan tidak berdaya, lemah kalau kita hantam pakai zikrullah. Ingat Allah, selalu merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Itu senjata pertama. Dengan zikrullah setan kurus. Kalau udah kurus ya lemas, nggak berdaya ngadepin kita. Tapi kalau nafsu yang kita ikutin, kita umpanin tuh setan, lah gemuk. Begitu gemuk, makin berleluasa dia ngutak-ngatik kita. Yang kedua, jangan mendekati tempat maksiat. Sebab man hama haulal hima yusiku ayyaqafi. Orang yang main di pinggir kali ditakutin kecebur di kali. Jangan mendekati tempat yang cenderung membawa kita ke tempat maksiat. Saudara-saudara, yang ketiga, mengosongkan perut. Dalam arti rajin puasa, puasa sunnah. Kata Nabi, inna syaitan
yajri min ibni adam majrad dam fadayyiku majariyahu bil ju'. Setan mengalir dalam diri manusia seperti mengalirnya darah, maka persempit jalan setan dengan apa? Bil ju', dengan memperbanyak lapar, bukan memperturutkan syahwat. Pantas kalau Nabi bilang, saya adalah sekelompok orang yang tidak makan kecuali kalau kami lapar, dan kalau kami makan tidaklah sampai kekenyangan. Bukan nggak kenyang, tapi nggak kekenyangan. Yang terakhir kata Imam Ghazali, hendaknya kita selalu ingat bahwa tujuan iblis dan setan adalah menjerumuskan manusia, menyengsarakan manusia, supaya kita menjadi teman mereka di neraka nanti. Kalau ingat itu, insya Allah kita bisa mengerem diri.